Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Haryadi. Hari ini ingin menyampaikan tentang perbaikan UTS. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai. Pada soal pertama itu kita akan menjelaskan tentang proposisi. Proposisi adalah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran, yaitu benar, true, atau salah, false. Contohnya seperti ini, 2 tambah 2 itu sama dengan 4, berarti proposisinya benar. Atau matahari terbit di barat, proposisinya itu salah, seharusnya matahari terbit di timur. Operator logikanya itu ada not, and, or, XOR, dan implies atau juga if. Atau bisa disebut dengan negasi, konjungsi, disjungsi, eksklusif, atau saja. Implikasinya juga bisa dibilang jika maka. Di implikasinya itu ada jika dan hanya jika. Baik, kita lanjut ke soal. Yang pertama itu kita mengetahui bahwa pemuda itu tinggi, pemuda itu tampan, pemuda itu pendek. Berarti kita ubah menjadi pemuda itu tinggi berarti T, TM-nya itu berarti pemuda itu tampan. Pemuda itu pendek berarti itu negasi T atau tidak tinggi. Berikut terjemahan pada masing-masing proposisi. Pemuda itu tinggi dan tampan pada poin A. Berarti T konjungsi TM. Pada poin B, pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Berarti T konjungsi negasi TM. Pada poin C, pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Berarti negasi T konjungsi negasi TM. Pada poin D, tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Berarti negasi buka kurung negasi T disjungsi negasi TM tutup kurung. Dalam poin D, kita bisa sederhanakan menggunakan hukum De Morgan. Jadi, T konjungsi TM. Pada poin E, pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Berarti, T disjungsi buka kurung negasi T konjungsi TM tutup kurung. Pada poin F yang terakhir, tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Berarti, negasi buka kurung negasi T disjungsi TM tutup kurung. Ini juga pada poin F ini juga bisa disederhanakan memakai hukum De Morgan menjadi T konjungsi negasi TM. Baik, saya akan lanjut pada soal nomor 2. Kita masih membahas tentang posisi. Ini memakai cara dengan tabel kebenaran. Cara menentukan adalah lihat variabel dahulu. Saya akan menjelaskan dulu. Tabel kebenaran adalah alat untuk menentukan nilai kebenaran dari ekspresi logika berdasarkan semua kombinasi yang memungkinkan. Contohnya seperti PQR. Berarti ada 3 variabel. Kita memakai 2 pangkat N. Berarti 2 pangkat 3. Berarti 2 kali 2 kali 2. Itu 8. Berarti pada tabel itu ada 8 jumlah. Atau 8 baris. Berarti kita tinggal masukin dulu. P-nya itu true, 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 true. False, 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 false. Kalau Q-nya true, false, true, 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 false, false, true, true, false, false. Pada R-nya tinggal true, false, true, false. Pada P kongsi Q, kita mendapati true, true, false, 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 false. Pada negasi Q, itu terdapat false, false, true, true, false, false, true, true. Pada negasi Q konjungsi R, kita mendapati false, false, true, false, 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 true, false. Hasil akhir dari gabungannya yaitu P konjungsi Q disjungsi negasi Q konjungsi R. Itu mendapati true, 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 false, 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 true, false. Baiklah, itu adalah cara memakai tabel kebenaran pada proposisi tersebut. Kita lanjut pada soal nomor 3. Ekuivalensi.
Baiklah, saya akan lanjut pada materi ekuivalensi. Ekuivalensi logika adalah konsep dalam logi matematika yang menyatakan bahwa dua ekspresi logika memiliki nilai kebenaran yang sama untuk semua kemungkinan kombinasi nilai proposisi. Ekuivalensi logika sangat penting dalam informatika, terutama dalam penyederhanaan ekspresi logika, optimasi algoritma, dan desain rangkaian logika digital. Baiklah, saya akan membahas tentang jenis-jenis ekuivalensi logika. Itu ada identitas, idempotensi, komutatif, asosiatif, distributif, De Morgan, negasi ganda, implikasi, dominasi, dan kontraposisi. Dan bisa juga membuat tabel kebenarannya untuk membuktikan ekuivalensi. Baik, kita lanjut pada soal. Pada soal kita mendapati bahwa P implikasi Q setara dengan negasi P disjungsi Q. Berarti kita membuat tabel kebenarannya, yaitu langsung saja negasi P disjungsi Q-nya itu berarti true, false, true, true. Ekuivalensinya berarti true, 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 true. Karena semua nilai di kolom P negasi Q dan negasi P disjungsi Q itu sama, hasilnya berarti ekuivalen. Baik, kita lanjut ke poin B. Pada poin B, itu soalnya adalah P disjungsi Q konjungsi R setara P disjungsi Q konjungsi P disjungsi R. Berarti karena dia lebih panjang, berarti variabelnya ada 3. Yang soal tadi ada 2. Kalau 3 berarti sekarang barisnya itu 8 seperti yang tadi. Sementara yang di poin A itu ada 4. Baik, kita langsung saja masukkan. Pada P disjungsi Q konjungsi R itu nilainya true, 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 false, false, false. Kita ubah lagi dari P disjungsi Q konjungsi P disjungsi R. Kita mendapati true, 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 false, false, false. Hasil ekuivalennya kita gabungin semua, itu dapat hasilnya true, true semua. Berarti semua nilai di kolom P disjungsi Q konjungsi R dan P disjungsi Q konjungsi P disjungsi R itu sama. Hasilnya berarti ekuivalen. Sama seperti poin A. Kita lihat pada poin C. Pada poin C, kita mendapati P diimplikasi Q setara P implikasi Q konjungsi Q implikasi P. Berarti kita langsung P implikasi Q konjungsi Q implikasi P. Kita mendapati true, false, false, true. Ekuivalennya yaitu true, 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 true. Atau semuanya true. Berarti dia tetap ekuivalen karena semua nilai di kolom P diimplikasi Q dan konjungsi Q implikasi P itu sama. Hasilnya kebetulan ekuivalen. Pada nomor 4, kita masuk ke tautologi. Tautologi adalah penyertaan logika yang selalu benar, true, terlepas dari nilai kebenaran posisi yang menyusunnya. Dalam logika, tautologi digunakan untuk membuktikan argumen valid dan memastikan kebenaran ekspresi logika. Contoh tautologi itu banyak, bisa memakai hukum identitas, dominasi, implikasi, dan implikasi yang sama. Bisa juga menurunkan tabel kebenaran. Kita langsung buat ke soal. Pada poin nomor 4, ditanya tunjukkan tiap pernyataan berikut merupakan tautologi. Pada poin A, kita mengetahui P konjungsi P implikasi Q implikasi Q. Berarti kita langsung ubah P implikasi Q mendapati true, false, true, true.
pada P konjungsi P implikasi Q mendapati true, false, false, false. Gabungannya mendapati true semua. Berarti dia termasuk tautologi, karena tautologi itu nilainya true semua. Baik, pada poin B, kita akan menjelaskan negasi Q, konjungsi P, implikasi Q, implikasi negasi P. Kita masukkan dulu. P diubah ke negasi P, mendapati hasil false, 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 true, true. Negasi Q-nya false, true, false, true. P implikasi Q mendapati T, true, false, true, true. Kita masukin lagi negasi Q konjungsi P implikasi Q-nya menjadi false, 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 true. Kita gabungin menjadi negasi Q konjungsi P implikasi Q implikasi negasi P. Hasilnya juga true semua. Berarti dia termasuk tautologi. Kita lanjut ke poin C. Pada poin C kita mendapati negasi P konjungsi P disjungsi Q implikasi Q. Berarti negasi P-nya F, 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 T, T. P disjungsi Q-nya true, 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 false. Negasi P konjungsi P disjungsi Q-nya false, false, true, false. Untuk gabungannya, negasi P konjungsi P disjungsi Q implikasi Q. Itu mendapati nilai true semua. Berarti masih tautologi. Yang D. Pada D, kita mendapati P implikasi Q implikasi P konjungsi Q. Berarti kita ubah P konjungsi Q mendapati T true, false, false, false. Q implikasi P konjungsi Q itu mendapati true, false, false, true. Pada P implikasi Q implikasi P konjungsi Q mendapati hasilnya true, false, true. Nah, karena dia bukan true semua berarti dia bukan termasuk tautologi. Kita jelasin pada poin E. Poin E, kita langsung ubah aja P konjungsi Q mendapati true, false, false, false. P konjungsi Q negasi P konjungsi Q implikasi P itu hasil true semua, berarti dia tautologi. Nah, kita bisa melihat poin di sini semuanya itu tautologi kecuali poin D yang bukan, karena ada satu yang bukan true. Dia tautologi itu hasilnya semua itu harus true atau benar. Baik, saya akan menjelaskan tentang kontradiksi. Kontradiksi adalah pernyataan logika yang selalu bernilai salah atau false. Berkebalikan berarti. Terlepas dari nilai kebenaran proposisi yang ada dalamnya, jika suatu pernyataan atau argumen mengarah pada kontradiksi, ini menunjukkan bahwa pernyataan atau argumen tersebut tidak valid atau tidak konsisten. Kontradiksi terjadi ketika sebuah ekspresi logika menghasilkan nilai false di semua kombinasi nilai kebenaran untuk proposisinya. Ini seringkali digunakan dalam pembuktian logika, terutama dalam metode pembuktian. Bisa disebut dengan pembuktian kontradiksi. Baik, kita langsung ke soalnya. P konjungsi Q, pada poin A kita mendapati P konjungsi Q konjungsi negasi P. Kita langsung ubah menjadi negasi P-nya false, 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 true, true. P konjungsi Q-nya true, false, false, false. Pada P konjungsi Q konjungsi negasi P itu mendapati hasilnya false, 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 false. Karena tabel kebenaran menunjukkan bahwa kolom terakhir itu P konjungsi Q negasi P selalu salah atau false, terlepas dari nilai P dan Q. Hal ini karena P dan negasi P tidak pernah bisa benar secara bersamaan. Oleh karena itu, pernyataan ini adalah kontradiksi. Jadi kontradiksi ya. Pada kita lanjut ke poin B. Soalnya itu P konjungsi Q konjungsi negasi P disjungsi Q. Pada P konjungsi Q itu kita langsung ubah menjadi true, false, false, false. P disjungsi Q-nya true, 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 false. Negasi P disjungsi Q-nya false, 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 true. Oke, berarti P konjungsi Q-nya digabungin dengan konjungsi negasi P disjungsi Q. Berarti mendapati hasil false, 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 false. Tabel kebenaran menunjukkan bahwa kolom terakhir P konjungsi Q, konjungsi negasi P disjungsi Q selalu salah
atau false. Hal ini karena jika P konjungsi Q benar, maka P disjungsi Q juga harus benar, sehingga negasi P disjungsi Q akan salah. Oleh karena itu, pernyataan ini adalah kontradiksi. Kita lanjut pada pernyataan majemuk yang ada kontingensinya. Oke, kontingensi adalah pernyataan logika yang tidak selalu benar atau selalu salah. Dengan kata lain, nilai kebenaran dari pernyataan tersebut dapat bervariasi tergantung pada nilai kebenaran posisi yang ada di dalamnya. Sebuah ekspresi logika disebut kontingen jika ada beberapa kombinasi nilai kebenaran yang membuatnya bernilai true dan beberapa kombinasi lainnya yang membuatnya bernilai false. Kita masuk ke kontingensinya, itu nilai kebenaran ekspresi tersebut tidak selalu true atau bukan tautologi dan tidak selalu false, bukan juga kontradiksi. Yang kedua, ekspresi ini dapat menjadi true atau false tergantung pada nilai posisi yang ada di dalamnya. Kita langsung buktikan pada soalnya. Kan tunjukkanlah pada nomor 6, tunjukkanlah menggunakan tabel kebenaran bahwa pernyataan menjemuk negasi P disjungsi Q itu biimplikasi P implikasi negasi R adalah kontingensi. Kita langsung ubah menjadi negasi P-nya berarti false, 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 true, 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 true. Negasi R-nya false, true, false, true, false, true, false, true. Kita langsung masukin negasi P disjungsi Q-nya true, true, false, false, true, 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 true. Di P implikasi negasi R-nya berarti false, true, false, true, 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 true. Baru kita gabungin semuanya dan negasi P disjungsi Q biimplikasi B, P implikasi negasi R. Kita mendapati hasil false, true, true, false, true, 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 true. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari kontingensi yaitu kolom terakhir memiliki nilai true di beberapa baris dan false di baris lainnya. Karena ada kombinasi nilai true dan false, pernyataan ini bukan tautologi atau selalu benar atau kontradiksi atau salah. Oleh karena itu, pernyataan menjemuk dari negasi P disjungsi Q biimplikasi P implikasi negasi R adalah kontingensi. Baik, kita lanjut ke nomor 7. Nah, ini kita akan bahas tentang materi converse, inverse, dan kontraposisi. Sebelum kita memahami converse, inverse, dan kontraposisi, kita perlu ingat bentuk dasar implikasi yang artinya jika P maka Q di sini. P adalah premis atau posisi pertama dan Q adalah kesimpulan atau proposisi kedua. Setelah kita memahami tentang gunanya itu di implikasi pada konversi inverse kontraposisi, kita masuk ke pengertiannya. Converse atau konversi dari implikasi adalah mengembalikan posisi dalam implikasi sehingga menjadi contohnya Q implikasi P. Inverse adalah implikasi dengan mengambil negasi dari kedua posisi dalam implikasi tersebut sehingga menjadi negasi P implikasi negasi Q. Kontraposisi adalah membalikan posisi kedua proposisi dan juga menegaskan kedua proposisi sehingga menjadi negasi Q implikasi negasi P. Baik, kita lanjut ke contoh soalnya langsung. Jika Budi mempunyai mobil, maka ia orang kaya. Kita kasih tanda P jika Budi mempunyai mobil. Dan Q, maka ia orang kaya. Converse-nya, P biimplikasi Q jadi Q biimplikasi P. Jika Budi orang kaya, maka ia mempunyai mobil. Jadinya gitu ya converse-nya ya. Inverse-nya, negasi P biimplikasi negasi Q itu berarti jika Budi tidak memiliki mobil, maka ia bukan orang kaya. Pada kontraposisinya, negasi Q implikasi negasi P. Berarti menjadi jika Budi bukan orang kaya, maka ia tidak mempunyai mobil. Kita lanjut ke nomor 8 terlebih dahulu, yaitu pohon semantik. Oke, pohon semantik atau semantic tree adalah representasi
grafis atau diagram digunakan untuk mengekspresi logika suatu ekspresi atau proposisi, terutama dalam logika proposisional dan logika predikat. Pohon semantik biasanya digunakan untuk memverifikasi kebenaran dari suatu proposisi atau untuk menguji apakah suatu argumen valid. Pohon semantik membantu memahami bagaimana proposisi dan argumen dapat disusun dari bagian-bagian yang lebih kecil dan bagaimana hubungan antar bagian tersebut. Ini sangat berguna dalam menentukan tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Tujuan penggunaan pohon semantik itu bisa untuk memverifikasi kebenaran, seperti tautologi, kontradiksi, kontingensi. Yang kedua itu menilai validitas argumen. Itu biasanya untuk memeriksa apakah sebuah argumen valid, apakah kesimpulannya benar jika premisnya benar. Struktur pada pohon semantik itu dari simbol akar biasanya adalah ekspresi atau pita yang lebih besar. Cabang mewakili komponen atau subkomponen dari ekspresi tersebut seperti prosesi dan operator logika. Yang terakhir itu daun adalah nilai kebenaran dari proposisi dasar yang membentuk ekspresi. Baik, kita langsung lanjut ke soal. Pohon semantik adalah alat grafis untuk menguji validitas atau kebenaran dari suatu proposisi logika. Untuk proposisi yang itu soalnya P konjungsi Q implikasi R. Kita dapat menggambarkan pohon semantik dengan mengikuti langkah-langkah analisis berikut. Proposisi utama pada bentuk awalnya itu dari P konjungsi Q implikasi R. Aturan implikasinya itu implikasi A implikasi B. Dapat diubah menjadi negasi A disjungsi B. Pisahkan subproposisi. Pecahkan posisi menjadi elemen-elemen dasarnya seperti variabelnya yaitu P, Q, R. Berikut. Karena di notepad nggak bisa menggambar pohon semantik, kita langsung jabarin aja satu-satu. Pada proposisinya, kita mendapati bahwa dia itu P konjungsi Q implikasi R. Kita ubah menjadi negasi P konjungsi Q disjungsi R. Gunakan aturan negasi konjungsi. Berarti negasi P konjungsi Q sama dengan negasi P disjungsi negasi Q. Pecah menjadi cabang agar membentuk pohon. Cabang pertama kita mendapati negasi P disjungsi negasi Q. Atau salah satu dari P atau Q itu salah. Cabang kedua, R itu proporsi yang benar. Atau R itu benar. Setelah itu ada struktur pohon yang ada akarnya. Yaitu P konjungsi Q implikasi R. Ada cabang pertamanya. Atau kita bisa bilang node. Pada cabang pertama node-nya itu terdapat negasi P konjungsi Q. Sub cabangnya itu terdapat node negasi P dan negasi Q. Cabang keduanya itu R. Pohon semantik ini juga menunjukkan cara menguji kebenaran posisi. Jika semua cabang bertumbuh dalam kondisi kontradiktif atau tidak mungkin benar, maka posisi tersebut adalah tautologi. Jika tidak, maka ada kondisi di mana proporsi tersebut salah. Karena tujuannya ini untuk membuktikan kebenaran memakai pohon semantik. Kita lanjut ke nomor 8. Maaf, kita lanjut ke nomor 8. Oh, maaf, kita lanjut ke nomor 9. Yaitu tentang pernyataan logika. Karena ini tentang universal dan esensial, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu. Kuantator universal itu digunakan untuk menyatakan bahwa suatu properti atau predikat berlaku untuk semua elemen dalam suatu domain. Simbolnya itu A kebalik. A kebalik ini dibaca untuk semua atau untuk setiap. Seperti menyatakan bahwa semua anggota dari suatu himpunan memenuhi suatu kondisi tertentu.
Pada kontur eksistensial digunakan untuk menyatakan bahwa ada setidaknya satu elemen dalam domain yang memenuhi suatu kondisi tertentu. Simbolnya itu dilambangkan dengan kebalik, dibaca ada atau terdapat. Ini biasanya menyatakan bahwa ada setidaknya satu elemen dalam suatu himpunan yang memenuhi suatu kondisi atau predikat. Baik, kita contohkan ke soal, berarti kita mendapati pernyataan logikanya universal X itu adalah eksistensial Y, di mana X tambah Y itu sama dengan 0. Dapat diubah ke dalam bahasa Indonesianya atau bahasa yang kita pahami menjadi untuk setiap X terdapat Y sedemikian sehingga X tambah Y itu sama 0. Artinya, untuk setiap bilangan X selalu ada bilangan Y yang jika dijumlahkan dengan X hasilnya adalah 0. Kita lanjut ke nomor nomor 10, itu nomor terakhir. Ini sama seperti yang nomor 9 tadi, kita menyatakan negasi dari universal X, eksistensial Y, di mana XY kurang 1. Kita menggunakan aturan negasi kuantor, berarti negasi dari universal X adalah eksistensial X. Negasi dari eksistensial Y adalah universal Y. Negasi dari XY kurang 1 adalah XY sama pertidaksamaan 1, maka negasinya adalah eksistensial X universal Y, di mana XY pertidaksamaan 1. Dalam bahasa Indonesianya, itu pernyataannya ini berarti ada suatu X sedemikian sehingga untuk setiap Y, hasil kali X dan Y tidak pernah sama dengan 1. Baiklah, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan berkata atau tidak mudah dimengerti. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.